Perkenalkan, nama saya Aldina Praga. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Elektro, Prodi Teknik Komputer dan Jaringan. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan hasil membuat aplikasi sederhana menggunakan Flutter. Pertama, kita ke VS Code. Jika tampilan VS Code sudah seperti ini, kita ke View, klik View, kemudian Command Plate, kemudian Flutter, klik Flutter New Project, kemudian klik Application. Sebelumnya saya sudah mempunyai file Flutter, dan di sini saya akan menyimpan file project ini di dalam file folder Flutter. Kemudian Enter. Jika file sudah seperti ini, kita klik Lib, kemudian main Dart. Di sini sudah ada coding sebelumnya, kita hapus, dan saya akan masukkan coding yang sudah saya buat. Kurang lebih seperti ini. Berikut adalah penjelasan rinci untuk setiap bagian dari kode Flutter di atas. Di sini di import yang saya tandai, ini adalah pernyataan import yang diperlukan untuk menggunakan widget dan fitur dari paket Flutter material desain seperti material app, scaffold, dan text from file. Kemudian void main, run app, dan my app. Ini adalah titik awal aplikasi Flutter. Fungsi run app adalah menjalankan aplikasi dengan widget, sedangkan my app sebagai root widget. Kemudian dari kelas my app extend stylist widget. My app adalah widget utama yang mewakili aplikasi sebagai stylist widget. Ia tidak memiliki stage yang berubah. Ini mendefinisikan tema dan home widget aplikasi. Kemudian di bagian override widget build ini, my app adalah widget utama yang mewakili aplikasi sebagai stylist widget. Ia memiliki stage yang berubah. Ini mendefinisikan tema dan home di widget aplikasi. Di kelas buku yang saya tandai adalah model buku, kelas data yang menyimpan informasi data buku. Ini memiliki atribut seperti kode, nama, negara, jumlah, jenis, harga, dan tanggal kadaluarsa dan diskon. Di kelas from buku, data buku ini, data buku adalah widget yang memiliki stage, yang berarti ia dapat memiliki data yang berubah selama waktu eksekusi aplikasi lain. Kemudian kelas untuk from buku, kelas data buku ini adalah kelas stage untuk from produk. Ini menyimpan status dan logika yang diperlukan untuk berinteraksi dengan from. Final from key ini menyimpan kunci global untuk from yang digunakan untuk validasi from dan mengakses status from. Final kode buku. Kode buku yang ini sebagai controller untuk text from file yang digunakan untuk input kode data buku. Ini mengontrol teks yang ditampilkan dan memungkinkan interaksi dengan input. Kemudian di bagian void/date yang saya tanda seperti ini,
Metode ini membuka dialog pemilih tanggal, memungkinkan pengguna memilih tanggal kadaluarsa data buku. Tanggal yang dipilih disimpan dalam tanggal penerbit. Calculate diskon. Metode ini menghitung diskon berdasarkan harga data buku. Diskon ditentukan oleh rentan harga yang ditetapkan. Kemudian di bagian void simpan data, seperti yang saya tanda seperti ini. Metode ini menyimpan data buku. Ia memeriksa validitas from, menghitung diskon, dan memperbarui atau menambahkan data produk ke dalam daftar data produk. Setelah menyimpan from di reset. Kemudian void hapus data. Metode ini menghapus data buku dari daftar berdasarkan indeks yang diberikan. Override ini yang saya tanda. Metode build membangun tampilan from dan tabel data buku. Kemudian di sini kita akan debug. Baik, di sini sudah tampil halaman aplikasi sederhana. Sini adalah from input buku, input data buku. Di sini kita sampai di halaman from, di mana ini adalah tampilan aplikasi sederhana di halaman Chrome. Di sini text from file, yaitu untuk menginput kode data buku. Saya akan isi kode buku. Kemudian nama buku. Jumlah 1. Kemudian harga buku 10.000. Di sini buku yang sesuai saya tulis adalah buku dongeng. Kemudian pilih tanggal penerbit. Kita taruh saja seperti ini. Kemudian kita simpan. Di sini di bagian bawah ini sudah tertera sebuah data dalam tagar. Sekian video dari saya, terima kasih.